Baik, terkait tren kabur aja dulu, menurut saya sebetulnya mungkin bahasanya yang lebih kabur aja dulu kan konotasinya negatif ya. Tapi sebetulnya kalau menurut saya, dalam perspektif saya, mencari kesempatan atau peluang itu bisa di mana aja, mau di dalam negeri ataupun di luar negeri, itu sama aja. Nah, apalagi untuk anak-anak muda, kalau memang ingin mencari kesempatan untuk mengeksplorasi diri ke luar negeri, mencari peluang, opportunity di luar negeri, entah itu melalui kerja di luar negeri, ataupun membangun bisnis di luar negeri, atau kuliah di luar negeri, saya rasa gak ada salahnya. Jadi, kemanapun kita, mau dimanapun kita, selama ada peluang dan kesempatan kita untuk bisa berkembang, saya rasa ya harus kita jalani. Yang penting kalau kita keluar negeri, tetap di dada kita merah putihnya jangan hilang. Kemanapun kita tetap mempromosikan menjadi agen-agen Indonesia dimanapun kita berada. Jadi saya rasa mumpung masih muda, justru saya menyarankan untuk kalian semuanya mengambil kesempatan. Kalau ada kesempatan, gak apa-apa cari peluang di luar negeri, tapi jangan lupa untuk pulang membangun Indonesia. Terkait nasionalisme, saya rasa itu hal yang sangat wajib. Artinya kita sebagai warga negara Indonesia yang lahir dan besar di Indonesia, ya saya rasa kita harus punya jiwa nasionalisme. Wajib, mau kemanapun kita, mau ke ujung dunia, tapi merah putih tetap harus di dada. Kita harus selalu membuat bangga, membuat baik nama Indonesia dimanapun kita berada. Jadi nasionalisme itu wajib. Jadi kalau kita nggak boleh ke luar negeri karena terkait nasionalisme, saya rasa itu hal yang salah. Karena sebagai anak muda ya kita harus mengejar peluang-peluang dimanapun itu. Karena Nabi Muhammad pun juga sama. Apakah dia hanya tinggal terus di Mekah? Enggak juga. Dia juga berdagang sampai ke Cina dan sebagainya. Dan itu ya dilakukan karena untuk mengejar apa peluang, opportunity dan yang lainnya. Sehingga anak-anak muda harus mengejar cita-citanya setinggi langit. Ya, tentu ini merupakan PR yang besar bagaimana meningkatkan persentase jumlah entrepreneur atau pengusaha di Indonesia dari yang masih 3% ke angka 10%. Tentu banyak hal yang harus kita lakukan, mulai dari bagaimana kita menciptakan virus entrepreneurship agar bisa menyebar ke seluruh anak-anak muda terutama ya. Jadi meng-engage mereka agar berani untuk membangun bisnis, membangun usaha, jangan takut untuk gagal dan sebagainya. Nah, jadi spirit entrepreneurship ini yang harus banyak kita tularkan ke seluruh anak muda. Dan juga saya yakin pemerintah juga bisa melakukan memberikan insentif-insentif ya, karena sebagai pengusaha pemula atau entrepreneur pemula pasti kan juga banyak tantangannya. Misal ya salah satunya capital atau modal gitu ya. Nah, pemerintah melalui program-programnya ini banyak sekali yang bisa kita akses. Jadi saya lihat di sini sebetulnya gapnya adalah masalah informasi aja, knowledge. Jadi mungkin pemerintah melakukan apa, kadang masyarakat nggak tahu informasinya atau sebaliknya. Nah, jadi dua-duanya memang harus saling aktif satu sama lain. Tapi tentu kalau Indonesia bisa mencapai angka 10% ya pengusahanya, ini akan membangkitkan ekonomi kita sangat luar biasa. Nah, jadi untuk anak-anak muda, sesimpel kita membangun usaha, membuka lowongan pekerjaan untuk 5 orang di sekitar kita. Bayangkan kalau 10, 20, 30 juta anak muda melakukan itu, tentu dampaknya akan sangat luar biasa. Dan tentunya kita juga mendorong anak-anak muda Indonesia untuk menciptakan produk-produk yang inovatif dan kreatif, yang mana tujuan target marketnya nggak hanya sekedar Indonesia, tapi juga bisa dijual ke luar negeri. Apalagi sekarang eranya sudah digital, kita bisa membuat produk-produk kreatif ya yang bisa dijual ke luar negeri, karena market di luar negeri juga sangat luas dan sangat besar. Nah, ini tentu akan memberikan peluang yang luar biasa untuk ekonomi kita kalau anak-anak muda kita, entrepreneur muda kita punya mindset seperti itu. Jadi nggak harus keluar juga bangun inovasi produk di Indonesia, dijual ke luar negeri, cari konsumen di luar negeri. Nah, itu pasti akan jadi pengusaha yang sangat top lah. Thank you.
Jadi memang tantangan kita nggak mudah ke depan. Kita menghadapi tantangan ketidakpastian yang sangat luar biasa, perkembangan teknologi yang sangat cepat yang mengakibatkan destruktif di berbagai bidang. Nah, yang saya sarankan kepada teman-teman semuanya adalah kita sebagai anak muda harus bisa beradaptasi terhadap semua perubahan yang ada. Dan kita harus mau untuk menguatkan diri, belajar apapun itu, mau belajar bisnis atau mau belajar skill apapun itu. Pokoknya kita harus punya modal skill, kita harus punya jiwa entrepreneur ya. Karena dengan kita punya modal dasar seperti itu, tentunya kita akan mampu menghadapi seluruh perubahan yang ada ke depannya. Sehingga kita tidak perlu takut dengan perubahan yang ada, apapun kondisi ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya, kita tetap akan mampu berenang di dalam gelombang perubahan yang ada ini.